Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada kali ini adalah perkuliahan daring asinkronus multimoda dengan menggunakan WhatsApp. Perkuliahan daring berarti online atau dalam jaringan, sedangkan multimoda berarti tidak hanya menggunakan satu moda saja, misalnya menggunakan WhatsApp, menggunakan Google Class atau Google Form dan sebagainya. Ada perkuliahan daring sinkronus dan ada perkuliahan daring asinkronus. Perkuliahan daring sinkronus berarti waktu yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa itu bersamaan. Sedangkan perkuliahan asinkronus berarti perkuliahan itu dilakukan dengan waktu yang tidak bersamaan antara dosen dengan mahasiswa. Pada perkuliahan daring biasanya dilakukan dengan beda tempat. Misalnya dosen berada di rumahnya dan mahasiswa juga berada di rumahnya masing-masing atau di tempat kosnya masing-masing pada tempat yang berbeda. Perkuliahan daring ini bisa sinkronus ataupun asinkronus. Pada perkuliahan sinkronus, dosen bisa menggunakan WhatsApp atau WhatsApp group untuk menentukan waktu perkuliahan yang bersamaan. Misalnya, dalam masalah ini, mahasiswa diasumsikan mempunyai ponsel sendiri, terkoneksi dengan internet, dan tergabung dalam grup WhatsApp. Kemudian, dosen akan menentukan waktu perkuliahannya. Dalam perkuliahan sinkronus, dosen bisa mengabsen mahasiswa atau melihat siapa yang tidak hadir dalam perkuliahan ini. Dengan mengetahui mahasiswa yang tidak hadir, siswa juga bisa mengetahui siswa siapa saja yang hadir dalam perkuliahan ini. Dosen bisa meminta mahasiswa untuk memberi pesan suara agar yakin bahwa mahasiswa yang bersangkutanlah yang merespon perkuliahan di WhatsApp group itu, sehingga yakin bahwa perkuliahan itu diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan dan bukan diwakili oleh temannya atau saudara-saudaranya. Pada perkuliahan ini, dosen bisa memberikan materi-materi perkuliahan. Misalnya saja, dosen bisa memberikan teks secara langsung atau copy paste dari materi yang dimiliki oleh dosen, atau memberikan file PDF, memberikan video, memberikan link atau tautan. Dosen juga bisa memberikan tema-tema tertentu untuk didiskusikan oleh mahasiswa. Misalnya, mahasiswa diminta untuk mendiskusikan kalimat aktif atau pasif, kalimat verbal, nominal, adjektival, dan seterusnya. Mendiskusikan majas, misalnya memberikan contoh-contoh majas, membuat kalimat, dan sebagainya. Bahkan dosen bisa meminta mahasiswa untuk membuat satu paragraf. Dosen juga bisa meminta mahasiswa untuk membuat sebuah paragraf, misalnya tentang demokrasi, keuntungan atau kelemahan demokrasi, atau tema-tema lainnya. Kemudian dalam perkuliahan ini, dosen juga bisa memberikan kuis atau tugas yang harus direspon oleh seluruh mahasiswa atau sebagian mahasiswa saja. Dosen bisa saja menunjuk sebagian mahasiswa untuk merespon
pertanyaan kuis atau tugas yang diberikan olehnya. Dosen juga bisa meminta sejumlah mahasiswa yang kurang aktif dalam perkuliahan untuk merespon sesuatu yang diminta oleh dosen. Dalam perkuliahan asinkronus, dosen tidak menentukan waktu perkuliahan. Perkuliahan bisa saja diikuti atau program bisa saja dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Mahasiswa pun bisa saja meresponnya tidak dalam waktu bersamaan. Mahasiswa bisa meresponnya di waktu pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari di waktu yang berbeda dengan waktu yang saat dosen itu memberikan materi perkuliahannya. Pada perkuliahan asinkronus bisa saja dosen tidak mengabsen atau melihat kehadiran mahasiswa. Tidak mungkin dosen tidak melakukan presensi atau mengabsen, meneliti mahasiswa yang tidak hadir dalam perkuliahan. Yang penting mahasiswa merespon. Saat diminta oleh dosen, misalnya dalam jeda waktu beberapa hari, mahasiswa harus merespon permintaan dosen untuk mendiskusikan satu hal, atau dalam satu hari itu mahasiswa harus merespon permintaan dosen untuk merespon suatu hal. Yang penting adalah dosen memberikan materi dan mahasiswa bisa mengikuti program itu di waktu luang mereka. Dalam perkuliahan daring, baik secara sinkronus ataupun asinkronus, evaluasi bisa dilakukan. Evaluasi harian bisa dilakukan. Evaluasi harian bisa dilakukan melalui aktivitas di grup WhatsApp atau WhatsApp group. Kemudian mahasiswa bisa saja menjawab dengan rekaman suara apabila diminta oleh dosen. Jawaban rekaman suara digunakan agar dosen merasa yakin bahwa mahasiswa yang bersangkutanlah yang menjawabnya dan bukan temannya atau saudaranya. Dosen tidak selamanya memberi kuis rebutan atau meminta semua mahasiswa untuk menjawab pertanyaan atau permintaan yang dibuat oleh dosen. Dosen bisa saja menunjuk sejumlah mahasiswa untuk merespon permintaan dosen. Dosen bisa saja mengajukan topik-topik, masalah-masalah atau problem-problem untuk didiskusikan mahasiswa. Misalnya topik-topik kalimat aktif pasif, kalimat majemuk, silogisme, morfem, fonem, dan sebagainya. Dosen bisa meminta mahasiswa untuk berdiskusi tentang tema-tema itu. Dosen bisa meminta mahasiswa untuk berdiskusi tentang tema-tema itu. Dosen juga bisa meminta mahasiswa untuk mendiskusikan tema wabah penyakit, toleransi antar umat beragama, toleransi antar partisan, toleransi dalam bernegara, dan sebagainya. Bila ada mahasiswa yang bertanya, maka dosen bisa meminta mahasiswa untuk mendiskusikan pertanyaan itu dan mendiskusikan jawabannya.
kuis bisa dilakukan dengan Google Form, Google Classroom, atau Moodle. Dengan Google Form, Google Classroom, atau Moodle, penilaian bisa dilakukan secara otomatis, terutama untuk kuis-kuis yang bentuknya pilihan jamak. Kuis dengan pilihan jamak ini sebenarnya bisa diberikan di awal perkuliahan. Dengan begitu, mahasiswa bisa mencoba kuis ini dan bisa berulang-ulang mencobanya. Misalnya, jika pertama skornya jelek, maka dia bisa belajar untuk meningkatkan nilainya, atau dia bisa meningkatkan nilainya dengan mengulang-ulang kuis itu agar skornya bisa meningkat atau bisa tinggi. Penilaian kuis bisa dilakukan dengan nilai tertinggi atau nilai rata-rata. Misalnya, apabila kuisnya mudah, maka penilaian rata-rata bisa dilakukan. Apabila kuisnya susah, maka penilaian tertinggi bisa dilakukan. Indikator dari evaluasi atau kuis itu pun harus disepakati oleh mahasiswa. Tujuan pembelajaran juga harus diketahui oleh mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa bisa mencari sumber-sumbernya atau mendiskusikan sumber-sumber yang dimiliki olehnya, yang dibaca olehnya dengan mahasiswa lain atau dengan dosen. Pembahasan yang menarik terkait dengan perkuliahan daring adalah penilaian otentik. Penilaian otentik misalnya penilaian kinerja, penilaian proyek, atau portofolio. Pada penilaian kinerja, misalnya siswa mampu membuat kalimat, membuat paragraf, membuat kalimat aktif pasif ketika diminta, membuat kalimat majemuk ketika diminta, membuat paragraf dengan tema tertentu, misalnya tentang tema toleransi dan sebagainya. Mahasiswa juga bisa menjawab pertanyaan, mampu melakukan aktivitas tertentu saat diminta, mampu berdiskusi, mampu membuat puisi, membuat kalimat, mempertanyakan, dan sebagainya. Contoh penilaian proyek diantaranya proyek pementasan. Mahasiswa juga mungkin bisa membuat proyek aquaponik, proyek motor listrik, membuat lagu dengan LMMS atau FL Studio atau MuseScore. Atau mahasiswa juga atau siswa mungkin bisa membuat buku atau membuat novel, membuat cerita bersambung, dan sebagainya. Penilaian otentik berikutnya adalah penilaian portofolio. Misalnya proyek-proyek pementasan atau kinerja siswa itu bisa difoto atau direkam melalui video, atau dibuat laporan, atau dibuat sebagai blog, atau ada sertifikatnya. Portofolio itu bisa menjadi bukti bahwa seseorang mampu melakukan sesuatu, kinerja sesuatu, atau proyek tertentu. Hal ini juga terkait dengan kebijakan menteri, misalnya dengan dihapuskannya ujian nasional atau naiknya siswa ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya dari SD ke SMP atau dari SMA ke perguruan tinggi. Mungkin saja nanti siswa atau calon mahasiswa bisa membawa portofolionya. Apabila siswa atau mahasiswa mengklaim mampu membuat puisi, dia bisa diuji kinerjanya dengan membuat puisi. Apabila mahasiswa atau calon mahasiswa atau calon siswa mengklaim bisa melakukan proyek tertentu, dia juga bisa menceritakan proyek-proyek yang sudah dilakukannya.
Demikian uraian tentang penilaian tentang perkuliahan daring multimoda secara sinkronus dan asinkronus, dan uraian tentang penilaian otentik. Terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.